Cerita berlanjut ke momen di lembah kematian, yang saat ini area tersebut ditutupi oleh perisai cakra milik kelima Otsutsuki pengkhianat tersebut. Suasana di dalam perisai merah pekat itu mendadak sunyi, hanya deru napas para shinobi yang terdengar di tengah kepungan 5 Otsutsuki. Pernyataan Madara tentang Hakui no Jutsu sebelumnya, seperti petir yang menyambar kesadaran mereka. Sang Yondaime Hokage menatap tangannya yang baru saja beregenerasi, setelah sebelumnya dia terkena serangan langsung dari satu Otsutsuki, saat dia menyelamatkan Sasuke. Kini ia mengetahui bahwa keabadian Edo Tensei yang ia miliki bukanlah jaminan keamanan. Setelah mendengar dan mengetahui penjelasan Madara mengenai jutsu yang digunakan oleh Otsutsuki ras Momoshiki itu, sambil bertanya dengan nada serius Minato berkata, "Jadi, ini adalah akhir dari perjalanan jika kita tersentuh oleh cahaya merah yang disebut Hakui no Jutsu itu?" Hokage kedua di sampingnya mengangguk pelan, dan matanya tetap tertuju pada bola energi merah di tangan Otsutsuki ras Momoshiki tersebut. Tobirama lantas menjawab, "Madara benar. Teknik itu membalikan konsep energi kehidupan menjadi energi pemusnah jiwa. Ninja medis menggunakannya sebagai penyembuhan tubuh, tetapi Otsutsuki ini kebalikannya. Kita tidak boleh membiarkan serangan itu menyentuh satupun dari kita, baik yang hidup maupun yang bangkit kembali." Madara lalu berkata, "Apa kalian tahu? Ini hampir sama seperti cakra senjutsu dari tongkat Rikudoku ini. Ketika ini mengenai tubuh Edo Tensei kita, itu akan menghentikan proses regenerasi sel tersebut." Mendengar ucapan Madara tersebut, membuat Minato teringat kembali, dia momen saat lengan Edo Tensei-nya putus waktu itu. Sebelum lanjut ceritanya, admin ingin menyampaikan kenapa kemarin malam tidak upload video. Sebab server YouTube bermasalah. Jadi bukan hanya admin, tapi semua YouTuber Indonesia tidak bisa mengupload video kemarin malam. Lanjut ke ceritanya. Minato berkata, "Anda benar, karena saat itu lenganku juga sudah tak bisa beregenerasi kembali, ketika Obito maupun Anda yang menyerangku dengan tongkat itu." Madara melanjutkan ucapannya dengan berkata, "Ya, tetapi yang digunakan Otsutsuki ini lebih buruk dari sekedar sel yang tak bisa beregenerasi." Boruto lantas berkata, "Jika seperti itu, apakah kita membutuhkan sesuatu untuk mengatasi itu?" Madara menjawab, "Satu-satunya cara bahwa baik kami yang bangkit melalui Edo Tensei ataupun kalian yang hidup, harus menghindari serangan itu." Otsutsuki dari ras Momoshiki itu tertawa kecil. Suara tawanya menggema di dinding perisai itu. Setelah tertawa kecil itu dia berkata, "Ketakutan adalah emosi yang sangat indah bagi ras manusia. Lihatlah kalian mengaku sebagai para legenda shinobi yang diagung-agungkan di zaman dulu, kini gemetar hanya karena melihat sedikit cahaya merah." Nah, setelah mengatakan itu, ia kemudian mengangkat bola energi itu lebih tinggi. Dia bertanya dengan berkata, "Siapa yang ingin menjadi jiwa pertama yang aku hapus dari sejarah? Apakah sang Uchiha sombong itu? Ataukah sang kilat kuning yang terlalu banyak bergerak?" Di tengah tekanan itu, Madara justru menyilangkan tangannya di atas dada Susanoo. Tatapannya beralih ke Tobirama sambil bertanya, "Hei Tobirama, kau tadi bilang menyadari sesuatu pada perisai ini saat naga airmu dihempaskan oleh Otsutsuki tersebut. Katakan padaku, apakah analisamu sama dengan apa yang ada di pikiranku?" Tobirama menjawab tanpa menoleh, matanya yang tajam membedah struktur molekul dari perisai tersebut. Lalu dia menjawab pertanyaan Madara dengan berkata, "Perisai ini memang menyerap cakra Madara. Tapi saat teknik Suitonku menyentuhnya tadi, terjadi reaksi penguapan yang tidak wajar. Dinding cakra ini tidak menyerap elemen air secara murni, melainkan hanya menyerap energi yang menggerakkan air tersebut. Artinya, perisai ini memiliki sebuah titik jenuh. Jika kita membanjirinya dengan dua jenis cakra yang saling bertolak belakang dalam jumlah masif, sistem penyerapannya akan mengalami malfungsi sesaat." Mendengar itu, Madara menyeringai licik, memperlihatkan sebuah senyum yang menandakan rencana gelap. Dia berkata, "Ternyata otakmu masih berguna seperti dulu Tobirama. Aku berencana menggunakan senjutsu cakra 6 jalan milikku, dan menggabungkannya dengan cakra murni dari Gudodama ini. Jika kita menabrakkan kedua cakra itu tepat di titik koordinat yang sama pada dinding perisai, pintu keluar akan terbuka selama 0,5 detik. Boruto, apa kau dengar apa yang aku katakan?" Boruto yang sedang bersiap, dengan pedangnya menyaut dengan berkata, "Aku mengerti. Dalam waktu sesingkat itu, aku akan menggunakan revolusi Hiraishin, untuk membawa kalian keluar sebelum perisai ini tertutup kembali." Nah, situasi di lembah kematian meledak dalam kekacauan aksi. Boruto meminta bantuan agar proses yang ditujukan kepadanya
bisa dia lakukan dengan sangat lancar. Dan 3 Otsutsuki ras Ishiki sekaligus meluncur ke bawah dengan kecepatan yang membelah udara. Mereka melepaskan teknik Daikokuten, menjatuhkan pilar-pilar batu besar raksasa dari langit dimensi mereka melalui portal, yang mampu menghancurkan gunung dalam sekali serang. Sasuke terkejut melihat hal itu, dan dia melihat ke arah Kawaki sambil berkata, "Kawaki, bantu aku menahan pilar itu." Sasuke mengaktifkan Susanoo miliknya untuk menahan pilar dari sisi kiri menggunakan pedang cakranya, sementara Kawaki menggunakan lengan karmanya yang membesar untuk menopang sisi kanan. Tapi dengan ekspresi ragu Boruto bertanya, "Apakah kau bisa menahannya dengan itu?" Kawaki menjawab, "Takkan diketahui bila tak dicoba." Lalu dentuman keras terjadi saat pilar-pilar itu menghantam tanah lembah kematian, menciptakan gempa tektonik yang luar biasa. Meskipun begitu, Sasuke dan Kawaki berhasil menahannya sehingga dentuman itu tak terlalu berefek besar. Di saat kekacauan itu, Boruto merasa inilah saatnya. Dia berkata, "Semuanya, berikan aku waktu 10 detik, aku akan membuka kekuatan Jogan tahap terakhir bagian yang ketiga." Boruto mulai memejamkan matanya dan tiba-tiba, udara di sekitar Boruto mulai berputar hebat. Aura berwarna putih kebiruan terpancar dari mata Jogannya itu lalu perlahan, mata Jogan Boruto mulai berubah. Pola di dalamnya menjadi lebih kompleks, dengan pupil yang memancarkan cahaya yang sanggup menembus lapisan dimensi. Dia kemudian berkata, "Inilah Jogan tahap terakhir bagian ketiga, aku bisa melihatnya. Aku akhirnya bisa melihat titik pusat nyawa kalian." Sebelum Boruto beraksi, Urashiki di dalam tubuhnya lantas bertanya, "Apakah dengan itu kau yakin bahwa nanti kau bisa mengalahkan mereka hanya dalam waktu 10 hari saja?" Momoshiki di sebelahnya menanggapi pertanyaan Urashiki dengan menjawab, "Perkiraan itu pasti salah, sebab yang ada di lembah kematian saja hanya berjumlah 5 Otsutsuki. Sementara di luar sana atau yang masih ada di dimensi mereka, tersisa 6 Otsutsuki tertinggi lagi di sana, yang kemungkinan sedang berhadapan dengan Shibai atau pimpinan mereka." Boruto lalu berkata, "Tidak, sepertinya Shibai masih berusaha mencari kembali lokasi tempat buah cakra yang hilang tersebut." Lalu setelah berbicara dengan Momo dan Urashiki, 1 Otsutsuki ras Ishiki mencoba menghentikan Boruto dengan menembakkan batang-batang besi hitam yang kecil. Namun, dengan Jogan tahap terakhir bagian ketiga itu, Boruto tidak perlu menghindar secara fisik. Ia hanya perlu menggeser realitas di sekitarnya. Batang-batang besi hitam itu melewati tubuh Boruto seolah-olah Boruto adalah hantu, padahal besi itu berbelok melewati sisi kiri dan kanan tubuhnya. Kaguya dan Minato di belakang Boruto, bahkan harus melompat untuk menghindari besi yang melewati tubuh Boruto. Tetapi Otsutsuki itu mengira jika besi itu menembus tubuh Boruto. Dengan ekspresi terkejut dia berkata, "Apa? Bagaimana bisa dia tidak tersentuh oleh seranganku?" Boruto lalu muncul di depannya dalam sekejap mata, yang membuat Otsutsuki itu bahkan tidak bisa berkedip. Tanpa menggunakan segel tangan, Boruto menciptakan sebuah rasengan yang ukurannya sangat kecil, namun memiliki kepadatan yang mengerikan. Boruto berkata, "Uzuhiko, Singularity." Boruto menghantamkan rasengan itu tepat ke jantung Otsutsuki tersebut, yang tidak mampu ditahan Otsutsuki itu sebab saat itu hendak menahannya. Boruto membelokkan lengan Otsutsuki itu seperti besi-besi hitam yang tadi. Serangan ini tidak menghasilkan ledakan besar, melainkan sebuah tarikan gravitasi yang menghisap seluruh tubuh Otsutsuki itu ke dalam satu titik fokus. Otsutsuki itu berkata, "Tidak mungkin, kekuatan mata ini adalah kekuatan sang leluhur." Teriak Otsutsuki itu sebelum akhirnya tubuhnya hancur berkeping-keping menjadi partikel cahaya. Perisai maut yang menutupi mereka, kemudian bergetar hebat karena salah satu sumber energinya telah lenyap. 1 Otsutsuki akhirnya berhasil dikalahkan secara permanen. Di tengah panasnya lembah kematian, adegan tiba-tiba beralih ke area selatan desa Konoha, tepatnya di dekat perpustakaan Konoha yang gelap dan dingin. Orochimaru berdiri di hadapan Amado dengan tatapan yang sangat mengancam. Dia berkata, "Amado, kesabaranku ada batasnya, kau tahu apa yang aku inginkan. Hapus ingatan Kashinkoji sekarang juga, dan kembalikan jiwa serta ingatan sahabatku, Jiraiya, dari dalam tubuh kloningan itu." Amado lalu berkata, "Koji adalah aset berharga Orochimaru. Jika aku menghapus ingatannya, kita akan kehilangan penglihatan masa depan, yang merupakan satu-satunya senjata kita melawan takdir Otsutsuki. Kau terlalu emosional untuk seorang ilmuwan." Orochimaru meledak dalam amarah,
Ular-ular putih besar keluar dari lengan bajunya serta langsung melilit leher Amado. Orochimaru berkata, "Emosional katamu? Jiraiya bukan sekadar data atau kloningan bagiku, dia adalah bagian dari sejarah yang kau rusak dengan teknologi busukmu. Kembalikan dia, atau aku akan memastikan kau membusuk di dalam perut ularku." Namun, di luar dugaan, Amado tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Ia justru tersenyum dingin, sebuah senyuman yang membuat Orochimaru tertegun. Amado berbicara dengan suara yang sangat rendah dengan berkata, "Kau pikir kau satu-satunya yang menyiapkan rencana cadangan? Kau bicara soal Jiraiya, tapi kau lupa siapa dirimu sebenarnya sekarang ini." Tiba-tiba, lampu laboratorium berubah menjadi merah. Sebuah layar besar di belakang Amado menunjukkan kode genetik yang sangat familiar bagi Orochimaru. Amado melanjutkan ucapannya dengan berkata, "Aku tahu segel terkutukmu, aku tahu cara kerja regenerasi selmu, dan aku tahu cara menghancurkan setiap vessel yang sudah kau siapkan di seluruh dunia. Jika kau menyentuhku lebih dari ini, aku akan mengaktifkan perintah pembersihan total. Kau tidak akan hanya kehilangan Jiraiya, kau akan kehilangan eksistensimu selamanya. Kau tidak akan bisa bangkit lagi melalui siapapun." Mendengar ancaman itu, mata Orochimaru melebar. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, Sannin legendaris yang tak pernah takut mati itu terlihat gemetar. Ia menyadari bahwa di tangan Amado, sains jauh lebih mengerikan daripada jutsu terlarang manapun. Orochimaru berbicara dalam hati dengan berkata, "Aku harus hati-hati, dia bukan manusia." Nah, di tengah ketegangan yang sangat luar biasa ini, admin ingin berhenti sejenak dan melemparkan pertanyaan yang sangat penting untuk kalian diskusikan. Melihat ancaman Amado yang begitu mengerikan tadi, menurut kalian, apakah Amado akan benar-benar nekat menghabisi Orochimaru demi ambisinya mempertahankan Koji sebagai senjatanya? Atau apakah kalian setuju jika Orochimaru lebih baik mundur saja? Coba tulis teori kalian di kolom komentar sekarang juga. Kemudian kembali ke lembah kematian di sana. Setelah melihat salah satu rekan mereka tewas, 4 Otsutsuki yang tersisa melepaskan aura kemarahan yang luar biasa. Otsutsuki ras Momoshiki yang memegang bola merah Hakui no Jutsu terbang mendekat. Dia berkata, "Kau pikir satu kemenangan kecil bisa menyelamatkan kalian? Dengan kematian satu rekan kami, perisai ini justru akan menyerap sisa cakranya dan menjadi 10 kali lebih kuat." Dinding perisai yang tadinya berwarna ungu kemerahan kini berubah menjadi hitam pekat. Tekanan cakranya mulai membuat shinobi sekelas Mizukage kedua mulai berlutut karena sesak napas. Tapi dia tidak tinggal diam. Sang Mizukage langsung mengaktifkan Jutsu Joki Boy, cloning yang tercipta dari uap tersebut, langsung bergerak menyerang Otsutsuki ras Momo yang mengaktifkan Hakui no Jutsu tersebut. Joki Boy bergerak cepat tetapi dia terus ditendang beberapa kali, namun ukurannya juga terus bertambah besar jika dia selalu bergerak. Tobirama yang melihat itu berkata, "Itu adalah klon yang mengalahkan Tsuchikage kedua. Baru kali ini, aku melihatmu menggunakannya lagi Mizukage." Lalu seketika saja, klon itu sudah membesar seperti raksasa. Hal itu membuat Otsutsuki ras Momo pemegang Hakui no Jutsu, mundur menjauh sebab dia melihat bahwa di dalam tubuh Joki Boy tampak seperti ada cakra yang akan keluar. Seketika Joki Boy pun meledak hebat. Di sini Madara dan Sasuke menutupi mereka menggunakan Susanoo. Keempat Otsutsuki itu juga berhasil menutupi diri, menggunakan rantai cakra yang diperbesar. Namun, mereka merasakan panas yang hebat pada rantai itu, akibat uap panas dari ledakan Joki Boy milik Mizukage. Lalu setelah ledakan itu selesai, mereka membuka rantai itu kembali, dan melihat sisa-sisa uap ledakan yang dingin di atas mereka. Satu Otsutsuki dari ras Momo lantas berkata, "Ternyata hanya seperti itu saja, merepotkan juga walaupun hanya kekuatan sekali serang. Sepertinya jutsumu sama lawaknya dengan penampilanmu yang tidak meyakinkan." Nah setelah ejekan tersebut, mereka terkejut setelah melihat efek uap dingin yang tersisa, kembali lagi menjadi klon Joki Boy milik sang Mizukage kedua tersebut. Melihat hal tersebut serta reaksi dari kagetnya 4 Otsutsuki pengkhianat, Madara lalu menoleh ke Mizukage sambil berkata, "Kau adalah anggota dari klan Hozuki ya? Teknik Joki Boimu telah diperkenalkan oleh pendahulumu. Tampaknya kau satu-satunya yang mewarisi kemampuan ini. Tapi aku harap kau tidak seperti pendahulumu, yang menggunakan Joki Boy untuk meledakkan desa kalian sendiri." Mizukage kedua lalu tertawa sambil berkata, "Itu pasti tidak mungkin." Tobirama menyambung ucapannya dengan berkata, "Kami banyak mendengar hal-hal buruk dari Kirigakure saat era kepimpinanmu Mizukage.
Aku ragu jika kau mengatakan tidak mungkin ke Madara. Setelah percakapan ketiga shinobi pendahulu itu, seketika saja Kawaki merasakan cakra Naruto muncul. Yaps, sang pahlawan dunia shinobi itu muncul sambil memimpin pasukan berupa beberapa Anbu, lalu ada Sarada, Nagato, maupun Guru Gai, datang bersama Naruto dan berhenti tepat di balik perisai tersebut. Naruto mengaktifkan Baryon Mode, lalu menyentuh perisai itu dan seketika saja, perisai itu langsung menyerap sedikit cakranya. Dan Guru Gai langsung membuka Hachimon Tonko gerbang ke-6, dan dia menendang perisai itu tetapi tak ada gunanya. Bahkan dia mengaktifkan Asakujaku, ratusan hingga ribuan api miliknya tidak bisa menghancurkan perisai itu. Sarada berkata, tampaknya perisai ini telah dirancang khusus oleh Otsutsuki itu Tuan Hokage ke-7. Nah di sini, ternyata Eida tidak bisa masuk ke komunikasi Boruto. Meskipun dia akhirnya telah berhasil melihat Boruto dan lainnya di dalam perisai itu. Tapi komunikasi tidak bisa terjadi, akibat adanya perisai tersebut sehingga, tidak ada kontak suara antara Naruto dan Boruto di dalam perisai. Lalu kembali ke dalam perisai, Boruto dan Sasuke juga menyadari itu. Setelah Otsutsuki Ras Ishiki berkata, percuma saja ada bantuan dari luar. Kalian takkan bisa saling berkomunikasi apapun. Setelah ucapan Otsutsuki itu, Madara dan Tobirama, dua rival yang selama ini tidak pernah akur, kini harus berdiri berdampingan. Tobirama merapal segel tangan tercepatnya, menciptakan Suiton, Goshokuzama. 5 hiu air raksasa yang mengandung cakra murni Edo Tensei. Di saat yang sama, Madara melepaskan Katon, Gokamakiaku, yang sudah diperkuat dengan energi Senjutsu 6 jalan. Tabrakan antara elemen air Tobirama dan api Madara, menciptakan reaksi uap bertekanan tinggi, yang mengandung dua sifat cakra yang saling meniadakan. Serangan itu menghantam tepat ke arah Otsutsuki kedua dari ras Ishiki, yang saat ini sedang lengah. Dia bertanya, apa? Kerja sama antar manusia rendah terjadi? Namun, saat dia ingin menghindar, tubuhnya seketika tidak bisa bergerak. Jogan Boruto telah mengunci ruang geraknya, melalui teknik Space Time Freeze yang hanya berlangsung sekejap saja. Uap panas hasil kombinasi Madara dan Tobirama, menyelimuti tubuh Otsutsuki itu. Sementara Madara melempar satu Budodama tepat ke tengah uap tersebut dan apa yang terjadi? Ledakan molekuler disaksikan oleh mereka semua. Tubuh Otsutsuki kedua itu hancur total, menyisakan debu cakra yang langsung diserap kembali oleh tanah lembah kematian. Satu lagi Otsutsuki pengkhianat, telah tumbang dan kali ini dikalahkan oleh dua rivalitas shinobi terdahulu. Kematian Otsutsuki kedua ini membuat perisai itu bergetar lagi, hampir retak namun segera stabil kembali karena asupan energi dari 3 Otsutsuki yang tersisa. Saat itu terjadi, efek retakannya menyebar karena pelindung itu sebelumnya kuat, akibat tambahan cakra dari kedua rasa Otsutsuki itu, sehingga cakranya keluar dan dirasakan oleh Ishiki di desa Konoha. Dia kaget merasakan cakra yang sama seperti dirinya, membuat kode di dekatnya sambil mungkin meminum teh, bertanya kepadanya tentang apa yang terjadi. Ishiki menjawab, tetaplah di sini memantau datangnya Shinju. Aku akan pergi sebentar. Ishiki pun pergi dari situ menuju ke lembah kematian. Sesampainya di sana, dia melayang sekitar 200 meter dari Naruto sambil melihat perisai itu dari luar. Di sini Eida menyampaikan ke Naruto, bahwa Ishiki ada di belakang mereka. Naruto pun berbalik dan mendekati Ishiki secara hati-hati, sambil bertanya tentang apa maunya. Ishiki menjawab, aku baru menyadari ada perisai ini, dan aku merasakan cakra Boruto serta lainnya di situ bersama cakra orang asing. Apakah mereka Otsutsuki? Naruto menjawab ya. Kemudian Ishiki mendekat untuk memastikan cakra seperti dirinya. Dia pun terkejut melihat perawakan satu ras Ishiki yang tersisa, dan baru kali ini dia melihat ada anggota keluarganya yang datang ke bumi. Ishiki mencoba menghancurkan perisai itu tetapi dia tak bisa melakukannya. Sementara itu di dalam perisai, Boruto bangga mempunyai Madara dan Tobirama di dekatnya, sebab mereka berdua berhasil mengalahkan satu Otsutsuki tersebut. Boruto berkata, ini pertanda bahwa bukan hanya aku sendiri yang bisa mengalahkan mereka, tetapi kalian para shinobi terdahulu, juga masih memiliki kemampuan bahkan bisa diandalkan oleh kami-kami ini. Sasuke lalu berkata, kau benar tapi sekarang, kita harus bersiap sebab 3 Otsutsuki yang tersisa. Tampaknya tidak senang setelah satu rekannya ada yang gugur lagi Boruto. Nah 3 Otsutsuki yang tersisa itu, diketahui adalah 2 ras Momoshiki dan 1 ras Ishiki. Kemudian 1 ras Momo yang mengaktifkan kekuatan Hakuin no Jutsu, mencoba menyerang Boruto secara langsung.
Tetapi dia seketika terkejut dan tubuhnya terlempar namun masih bisa bertahan. Setelah klon joki bayi Mizukage kedua berhasil menyerangnya secara tiba-tiba. Nah, mampukah mereka semua akan mengalahkan 3 Otsutsuki yang tersisa di dalam perisai itu? Nanti kita lihat pada pembahasan berikutnya karena setelah kematian kedua dari Otsutsuki tersebut, adegan ternyata tiba-tiba harus berakhir di sini dulu guys.